أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, besar, tidak terhitung dan tidak ternilai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat yang banyak ini, muslimin, muslimat, sekalipun hamba sepanjang harinya, seumur hidupnya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua pun tidak akan bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat tersebut lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak, sehingga kalaupun hamba seumur hidupnya bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang demikian pun tidak akan sanggup membalas semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan orang-orang yang kurang bersyukur, kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sangat jauh sekali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah perintahkan, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bebani kita di luar kemampuan kita. Lalu salat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'du. Muslimin, muslimat, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, kajian bulanan, yaitu Hisnul Muslim, zikir harian Muslim. Diartikan sebagai doa dan zikir harian Muslim. Sering kita ingatkan bahwa ini dalam rangka insyaallah ta'ala menjadikan hidup kita semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga zikir-zikir harian kita, doa-doa harian kita. Yakinlah insyaallah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu bukanlah makna yang sempit, bukan hanya sebatas salat, bukan hanya sebatas puasa, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, tetapi lebih daripada itu. Ibadah itu banyak, ibadah itu banyak, dan bahkan hamba bisa beribadah sepanjang waktunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup beliau semuanya ibadah. Walaupun pada hakikatnya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan urusan duniawi beliau, tetapi beliau ajarkan kepada kita bahwa pada urusan duniawi
terdapat di sana unsur-unsur ibadah. Bagaimana caranya? Di antaranya yang pertama adalah niat. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Dan Nabi juga sebutkan, kalau ingin lihat nanti di Kitabun Niyah Riyadhus Shalihin karangan imam kita Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, terdapat hadis-hadis yang menyatakan demikian. Di antaranya Nabi SAW sebutkan, yaitu hadis yang maknanya karena panjang ya, kata beliau bahwa ada orang-orang yang, kata beliau ketika beliau pergi perang bersama para sahabatnya, ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita, tetapi tidaklah ya lembah yang kalian lalui, ya tempat yang kalian tempuh, melainkan mereka ikut mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka mendapatkan uzur syar'i seperti sakit, ya, tapi niatnya ingin pergi bersama Nabi SAW melakukan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan safar bersama Nabi SAW. Maka niat itu menyampaikan amal. Sedangkan amal terkadang tidak bisa, terkadang ada halangannya sehingga tidak sampai. Namun niat bisa menyampaikannya. Seseorang contohnya ketika dia ingin sholat berjamaah di Masjid Zaid misalkan, dan dia datang mungkin dari tempat yang di ujung Panam misalkan, atau di Aringka sana, tapi qadarullah dikarenakan macet, dikarenakan hujan misalkan, atau sebab uzur syar'i, dan dia sudah pergi tepat waktu, dan di sini juga ya iqamahnya lama. Kemudian sampai dia di sini, dia sudah mendapatkan, ya, orang sudah menyelesaikan solat jamaah. Apa yang dilakukannya? Maka dia dipilihan di sini. Kalau dia mau, dia solat berjamaah bersama ya orang-orang yang solat sunnah, ya, atau dia minta seseorang agar solat bersama dia sebagai solat sunnah, atau dia melakukan solat sendirian. InsyaAllah ta'ala ini ditulis bagi dia pahala jamaah. Sebagaimana orang yang solat berjamaah yang telah menyelesaikan solat tadi mendapatkan pahala, maka dia juga mendapatkan pahala. Dan begitulah kiaskan pada semua perbuatan-perbuatan kita. Apa saja yang kita perbuat, hingga walaupun perbuatan tersebut yang sifatnya duniawi, kita makan misalkan, maka asah niat kita makan untuk apa? Kita niatkan saya makan ini agar ya badan saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita tidur malam misalkan, saya segerakan tidur malam agar saya kuat bangun besok subuh untuk solat. Sehingga apa? Makannya tadi, tidurnya tadi pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang ketika, mohon maaf ya, ketika dia mendatangi istrinya misalkan, ada niatnya di sana. Apa niatnya? Dia niatkan ini dalam rangka ya menghindarkan dirinya dari perbuatan zina. Maka ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepadanya. Di samping juga ada pahala-pahala dari perbuatan tersebut. Sebagaimana telah jelaskan oleh Nabi SAW bahawa seseorang ketika dia menggali istrinya, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana orang yang menyalurkannya pada tempat yang haram, maka dia akan berdosa. Maka orang yang menyalurkannya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu hamba hidupkan sunnah-sunnah pada setiap gerak-geri perbuatannya. Ya, kalau kita ingin menjadikan hidup kita semuanya ibadah, yang pertama niat tadi. Kemudian yang kedua adalah yaitu kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah yaitu menjaga zikir-zikirnya, dan zikir-zikir di antara yang paling banyak. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan, yakinlah pasti di setiap perbuatan tersebut ada zikirnya. Di antaranya yaitu memulai perbuatan yang baik tersebut dengan bismillah. Dengan bismillah. Apa saja? Makan bismillah.
Dari sini ada anjurannya dan hamba mendapatkan pahala. Kemudian apa lagi? Ketika dia mau memakai pakaian, dia baca bismillah misalkan. Ketika dia mau keluar rumah, dia baca bismillah. Dia mau berjalan, dia baca bismillah. Dia mau naik kendaraan, dia membaca bismillah. Mau berwuduk, dia membaca bismillah. Ya, ini di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih luasnya yaitu adab-adab Islamiyah. Sunnah-sunnah atau adab-adab Islamiyah di dalam setiap kegiatannya. Kalau kita mau belajar, sebenarnya ini di antara tujuan kita membahas kitab ini, yang mungkin mohon maaf ya, ini luput dari kita pembahasannya. Yaitu bahwa dalam setiap perbuatan bahkan banyak terdapat di sana sunnah-sunnah, sehingga ketika kita melakukan suatu perbuatan lalu kita menerapkan sunnah-sunnah di sana, ya, kita bukan hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan ukhrawi. Contoh misalkan seseorang ketika dia akan makan misalkan, di sana subhanallah terdapat di sana sunnah-sunnah yang luar biasa. Adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau adab itu mencakup perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan ketika makan, ya, ketika dia makan mulai dari memilih makanan yang halal karena Allah perintahkan. Dia memilih makanan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu ketika dia makan, ya, dia pilih mungkin makanan, dia menyukai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan kurma, Nabi suka dengan kurma, dan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang setiap hari beliau santap adalah yaitu kurma. Kemudian apa lagi? Ya, sebelum dia makan dia membaca bismillah. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminik asamillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, kepada seorang anak kecil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, bacalah nama Allah, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Ini di antara sunnahnya, makan dengan tangan kita. Kita baca bismillah, kemudian kita makan dengan tangan kanan kita, kemudian kita memakan makanan yang ada di dekat kita tanpa mengganggu orang lain. Ya, kalau seandainya mau, ya, kita minta misalkan. Ini di antara adab. Kemudian kalau seandainya kita lupa membaca bismillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita apa? Ajarkan membaca, ya, bismillahi awwalahu wa akhirah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ketika seseorang lupa membaca bismillah, lalu dia di tengah makannya dia ingat, lalu dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Disebutkan oleh Nabi SAW, kata beliau, hingga syaitan memuntahkan makanannya. Hingga syaitan memuntahkan apa? Memuntahkan makanannya. Ini Masya Allah. Banyak sekali adab-adab pada makan, sunnah-sunnah pada makan. Itu juga dengan tidur, zikir-zikir yang banyak dalam tidur. Misalkan mau tidur itu ada sekian banyak zikir, dan ini kita sudah membahasnya, ya. Kemudian bahkan kita membalikkan tubuh kita, ada zikirnya. Ketika kita bermimpi, mimpi baik atau mimpi buruk juga ada apa? Ada zikirnya. Ketika kita terbangun di tengah malam juga ada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika dia berilmu, dia mendapatkan banyak. Dia bisa jadikan hidupnya semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ini di antara tujuan kita membahas buku yang simpel dan kecil ini, ya, doa dan zikir seorang muslim. Ya, tepatnya benteng muslim, karena zikir dan doa adalah bentengnya muslim dari godaan dan dari kejahatan syaitan ataupun jin kepadanya. Ini sedikit, ya, pengingat kembali muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan ke-41, ya, yaitu doa agar bisa melunasi hutang. Dan bahasan kita ini kita bukan hanya membahas zikir itu saja, tetapi kita kembangkan dia menjadi sunnah-sunnah atau adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hutang, ya, ini mungkin kata dan perbuatan yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, dan bahkan mungkin ya kita hutang ini sesuatu yang sudah menjadi hal yang biasa. Baik, dan bahkan syariat kita juga membahas tentang ini. Kalau kita mau mencermatinya dan ingin menerapkan ya syariat pada hutang ini, bahwa Masya Allah ada sebuah ayat tersebut panjang. Bahkan ayat ini digelari dengan ayat paling panjang dalam Al-Quran. Ayat paling panjang dalam Al-Quran. Ya, itu apa dia? Itu ayat tentang hutang. Surat di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Satu halaman itu tentang itu saja. Satu halaman tanpa ada pemisahnya. Satu ayat penuh. Ya, ini bagi penghafal Al-Quran ya, bagi penghafal pemula maksudnya, ini sulit menghafalnya. Kalau dia tidak diulang, dia sulit menghafalnya karena panjang begitu ya. Dan di dalam satu ayat ini banyak sekali bahasannya. Ya, surah apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 282. Masya Allah, kuat ingat apa ni ya. 282. Ini ayat yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita ya memperhatikan masalah hutang. Kenapa? Karena pada hutang ini terdapat hak saudaranya dari segi harta. Ada di sana unsur hak dan kewajiban, yang mana keduanya harus saling menunaikan. Dan dikarenakan ya harta orang beriman tidak boleh ya dirampas, diambil dengan cara tidak hak, maka syariat kita datang mengatur semua harta itu. Ya, dalam segala hal dihitung atau diatur oleh syariat kita. Siapa yang menerapkan syariat pada harta-hartanya, baik dalam mendapatkannya ataupun dalam membelanjakannya, maka yakinlah insyaAllah ta'ala hamba tersebut akan ya menjadi orang yang sangat beruntung di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena pada harta ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ada aturan dalam syariat kita pada masalah harta, termasuk di sana persoalan hutang, karena menyangkut hak saudara kita. Baik, karena banyak orang berhutang enak tetapi membayarnya tidak mau ya. Ini banyak ya, hutangnya mantap, semangat ya, meminjam bersemangat tetapi mengembalikannya tidak bersemangat. Nah, ini banyak terjadi dalam lingkungan kita. Maka ada aturannya. Tapi mohon maaf, banyak dari kita tidak menerapkan aturan-aturan tersebut. Ini insyaAllah akan kita bahas insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu juga diingat bahwa sesungguhnya seseorang apabila tidak menunaikan hutangnya, ketika dia berhutang dan tidak menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian, maka dia dihitung sebagai orang yang zalim. Apalagi dia tidak mau membayarkan hutang tersebut, besar ataupun banyaknya. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Lalu apa hukum berhutang itu? Hukum asal dalam berhutang itu muslimin, hukumnya jaiz. Hukumnya boleh saja. Dan Allah sebutkan bahkan dalam Al-Quran menyebutkan dalam Al-Quran sebahagian adab berhutang. Seperti firman Allah yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, maksudnya itu berhutang, saling hutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kalian menuliskannya. Ya, hendaklah kalian menuliskannya. Saya heran, ada sebahagian saudara kita, dia minjam dengan seseorang, ya, seseorang yang dikenal, ya, mungkin dia punya harta yang sedikit lebih, ya, dan dia bisa minjamkan harta tersebut. Tetapi dia beri syarat kepada temannya, ya, kalau hutang kita catat. Tetapi Masya Allah, dia tidak suka. Dia tidak suka. Ya kan tak apa-apa, kita akan berteman. Coba bayangkan, ya, kita yang sudah mengaji, masih saja, ya, mohon maaf bahasanya, yaitu tidak menjalankan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kejadian muslimin, ya, mungkin ada dari kita yang mengalami juga. Sebagaimana tadi kita ingatkan bahwa meminjam uang tu rasanya mulus, ya, enak, dan sanggup akan membayarnya. Makanya ketika seseorang ingin berhutang, dia harus benar-benar pikirkan sebab dan akibatnya. Tidak main-main masalah hutang ini, apalagi jumlahnya yang banyak. Jangankan jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit saja, banyak dari kita yang melupakannya. Ini di antara penyakit, melupakan hutang. Di samping enggan membayarnya, ada juga melupakan hutang tersebut. Ini Masya Allah. Maka ada aturan-aturan yang mesti kita ikuti. Mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad pun pernah berhutang. Tetapi di sini Nabi ajarkan adab, ya, adab kepada kita bagaimana semestinya berhutang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2200. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, ya, min yahudi ila ajalin, ya, farahanahu dir'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Tidak tunai maksudnya apa? Ya, maksudnya yaitu berhutang. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menggadaikan baju besinya. Tanda kita dari hadis tersebut, bagaimana adab Nabi SAW ketika berhutang? Bagaimana? Ada jaminannya. Ini Masya Allah. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan tidak boleh berhutang, ya, berhutang itu diperbolehkan. Tetapi Nabi SAW ajarkan kepada kita, sebaiknya, ya, berhutang itu ada jaminannya. Di samping berhutang itu juga ditulis atau ada perjanjian. Baik, ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa utang ini sesuatu yang sebenarnya walaupun dia dibolehkan dalam syariat, tetapi seseorang jangan bermudah-mudah dalam berhutang, kecuali sesuatu yang benar darurat, maaf, ya, sesuatu yang darurat sekali, sangat darurat, maka dia tidak mengapa dia berhutang. Karena hutang-hutang ini la haula wala quwwata illa billah, dia adalah penghalang. Sehingga Nabi SAW beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di antara doa beliau yang banyak, yaitu mohon kepada Allah, ya, agar dihindarkan dari hutang. Itu tuh nyaman, ya, kalau tidak ada hutang, ya. Kita pernah mencoba beberapa waktu, ya, ya, nyaman sekali, Masya Allah, ya. Maka orang yang tidak berhutang adalah orang yang paling kaya, karena hidupnya nyaman, dia tidak dikejar-kejar, dia tidak dikejar-kejar. Walaupun sebenarnya dia berhutang kepada orang yang terpercaya, orang tersebut tidak menagih kepadanya, tetapi melihat mukanya tu, setiap kali melihat mukanya kok beda terus dari saya, padahal tidak ada apa-apa. Mungkin dia lagi flu, ya, mungkin dia bangun tidur, gitu kan. Tapi karena dia berhutang dengan orang tersebut, jadi nampaklah, wah, saya tidak enak ni setiap jumpa dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya menjauh.
Padahal dia tidak menagih. Tidak enak hidup kita dengan hutang tersebut. Makanya Nabi SAW, ya, di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah al-masihud dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Kata Syekh kita, sedikit mengomentari hadis ini, ya. Syekh kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau, ya, ada fitnah-fitnah yang seseorang apabila tertimpa dengannya maka dia sulit untuk kembali. Ya, di antara adalah fitnah kematian dan fitnah dajjal. Ya, seseorang kalau sudah terfitnah, terjatuh, terjerumus dalam fitnahnya, maka bagaimana? Dia sulit kembali. Fitnah dajjal, kita tahu kisah-kisahnya, ya, yang dikisahkan mungkin oleh para ustaz kita, atau kita dengar di YouTube dari ceramah daripada asatidz kita, bagaimana fitnah dajjal. Seseorang kalau sudah terjerumus dalam fitnah dajjal, dia sulit akan kembali. Maka orang yang selamat dari fitnah dajjal adalah orang-orang yang insyaallah taala orang yang bagus keimanannya. Kemudian yang kedua, fitnah kematian. Ya, fitnah kematian, ya, setelah dia meninggal. Kenapa? Karena ketika dia sudah meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau dia sudah meninggal. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya, sebagaimana ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal-hal, ya, yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berhutang. Masya Allah, dari dosa dan dari hutang digandingkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena dari hutang bisa terjatuh kepada perbuatan apa? Pada perbuatan dosa. Azan, ya? Kita azan, kemudian kita lanjutkan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terdapat dalam kitab yang kita bahas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam buku ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang ya, di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika, dan ini juga dianjurkan kepada kita ya, kalau kita ditimpa hutang ya, dan agar melunasi hutang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka cita dan kesedihan. Dari duka cita dan kesedihan. Ham itu, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, bulan yang lalu, yaitu ada beda ham dengan hazan. Ini dia makna sebenarnya sedih ya, tapi kalau hamun ini adalah yaitu sedih, apa namanya itu, sedih pada yang akan datang ya, sesuatu yang akan menimpa yang akan datang, seperti kekhawatiran seseorang, dia melihat bagaimana kehidupan kita sekarang, dia sedih dengan ya mungkin anak cucunya atau anak-anaknya, bagaimana nantinya ya. Tentunya kesedihan ini harus membawa seseorang kepada usaha dan doa kepada Allah agar keturunannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau pada usahanya, sehingga dia bersedih. Namanya ham ya, sedih untuk masa yang akan datang. Wal hazan, yaitu sedih untuk ya yang telah berlalu. Dia teringat mungkin kejadian-kejadian ya, teringat dia dengan orang tuanya sudah meninggal, sehingga membuat dia sedih. Teringat dengan hartanya yang mungkin dirampas oleh orang, dia bersedih ya, atau hal-hal yang lainnya ya. Ini adalah manusiawi ya, seseorang sedih dengan kejadian yang mungkin yang tidak dia inginkan pernah terjadi pada dirinya, dan ini hampir menimpa semua kita ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari demikian sedih yang berlebihan ya, baik yang telah berlalu atau yang terhadap yang telah berlalu atau yang akan datang. Wal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan dari kemalasan. Nabi suruh kita agar jangan berlemah ya. Wala ta'jaz, kata Nabi SAW, jangan kalian lemah. Orang beriman itu harus kuat. Kalau dia tidak kuat ya, pupus semangatnya, maka dia tidak kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kasali, dan dari malas. Nabi SAW berlindung dari malas, menyuruh kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari sifat malas. Ini malas ini apa namanya itu? Petaka ini sebenarnya, petaka. Karena dengan malas inilah seseorang terhalang dari kebaikan yang sangat banyak ya. Dia misalkan malas dari solat berjamaah ya, sedikit ada rintangan dia malas pergi solat berjamaah ya, malas saya pergi solat berjamaah ya, dengan alasan-alasan yang mungkin dia pikirkan. Kemudian dia malas mungkin menuntut ilmu. Nah, ini di antara tantangan berat dalam menuntut ilmu ya. Kalaulah kita semuanya rajin ya, tidak malas menuntut ilmu, yakinlah insyaallah taala semua kita akan mendatangi majlis ilmu. Majlis ilmu tidak akan kosong, karena ini majlis harus diramaikan. Maksud diramaikan ya, manusia harus berbondong-bondong hadir ke majlis ilmu, menuntut ilmu ya, karena dia sangat-sangat dianjurkan, dan ada sebahagiannya daripada menuntut ilmu itu diwajibkan. Lihatlah bagaimana pengamalan kita, banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang telah terlewatkan oleh kita hanya karena kita tidak mengetahuinya. Seperti yang tadi kita sebutkan
Ya, hampir di setiap gerak-gerik kita itu ada sunnah Nabi SAW. Yang mananya adalah ilmu. Kalau kita hanya duduk di rumah, ya katanya sudah saya nonton YouTube saja. Ya, silahkan. Ya, karena banyak katanya nonton YouTube dengan ceramah. Pertama iya dengan ceramah, setelahnya apa? Ya, entah apa yang didengarnya lagi. Ya, karena menarik ya, YouTube itu menarik. Ya, ada apalagi kalau dia suka mancing ikan, di sana ada mancing ikan, wah mantap nih katanya kan. Jadi kalau nonton mancing ikan itu sampai berjam-jam. Tapi kalau dengar ceramah sebentar aja sudah bosan dia. Seperti itu ya. Ya, maka hindari sifat ini, yaitu sifat malas, dan mohon kepada Allah agar apa? Agar dihindarkan. Ini menunjukkan muslimin bahwa kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ya dari sifat malas kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya harus hingga sampai kepada perkara terkecil kita. Disebutkan oleh salaf kita, mereka itu sampai berdoa garamnya habis, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, garamku habis ya Allah. Garam di rumahku habis. Karena kalau tidak ada garam, makanan apa rasanya ya? Ya, hingga hal yang sepele kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar jangan ada yang bertanya, kok kita mohon kepada Allah dari malas? Bukankah malas itu adalah bawaan jiwa dan kita bisa melawannya? Tidak selalu. Kita harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ya pada segala hal atau dalam segala hal. Dan doa ini menunjukkan bahwa hamba dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah ibadah. Manusia mengira bahwa doa itu hanya ingin mendapatkan manfaat. Dia lupa bahwa doa itu adalah ibadah. Ketika dia berdoa, maknanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan muslimin, bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi orang yang paling banyak berdoa. Banyak sekali doa Nabi SAW, sangat banyak sekali. Ya. Kemudian wal bukhli wal jubun, berlindung kepada Allah dari kebakhilan dan ya penakut atau sifat takut. Bakhil itu apa? Yaitu menahan harta, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pelit, kikir. Yang bukan hanya kepada orang lain, orang pelit itu hingga pada dirinya. Ya, duitnya banyak, bajunya lusuh. Ya. Dia butuh kepada sesuatu yang apa? Yang penting, tetapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia pelit terhadap terhadap dirinya. Ada orang pelit terhadap orang lain tapi loyal terhadap dirinya. Ada juga orang pelit pada orang lain juga pelit terhadap dirinya. Jadi ketika diminta dipinjami, apa tadi, jangankan ente katanya kan, saya saja ini saya tahan makan saya. Ada orang seperti itu. Mertua saya pernah cerita seperti itu. Ada orang tuh katanya kan, ya saya yakin dia itu katanya kan sama-sama penjual ya. Kata mertua itu, dia katanya kan itu hasil jualan dia itu jutaan setiap kali jualan katanya kan, tetapi makan dia buat nasi putih sama telur aja dari rumahnya gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita berlindung kepada Allah darinya. Jangan kita sombong. Ya, insyaallah saya aman dari bakhil. Ya. Orang yang sudah diuji oleh Allah dengan kebakhilan adalah orang yang paling hina, naudzubillah min dzalik. Baik. Wa dhala'id daini, dan dari lilitan hutang. Hutang ini melilit kayak ular, mencekik kita ya, sehingga kita sulit bernafas, membuat kita tidur tidak nyenyak. Apalagi hutang riba. Ya, hutang riba itu ibarat memakan sebuah buah semalakama. Lari ke sini kena, lari ke sini kena, lari ke sini apalagi, ke situ apalagi. Baik, ya, betapa banyak orang yang menceritakan demikian. Tidak sedikit, sering orang curhat kepada kita dan mereka menyebutkan bahaya daripada hutang riba tersebut. Ya, yang dihutangnya sedikit tetapi kerugian dia lebih besar. Di samping dia harus membayar double. Kemudian apa? Ya, jaminan dia
akhirnya disita barang dia yang lebih besar daripada jumlah hutang tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Dan wa ghalabatir rijal, dan penindasan orang, dikuasai oleh manusia, ditindas oleh manusia, oleh orang lain. Ada demikian? Ada. Dia takut dengan orang ini, dia takut dengan orang ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memupuk rasa keberanian kita sebagai seorang muslim. Orang muslim itu dia sifatnya berani. Baik, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit kita sudah masukkan doa ini, dan doa lain kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Intinya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW berlindung dari dari hutang terutama. Sehingga Nabi SAW ditanya pada hadis yang pertama kita sebutkan tadi, ma aktsara ma tasta'idhu minal maghram, betapa sering engkau wahai Rasulullah berlindung dari hutang. Ya. Lalu kata Nabi SAW menyebutkan ini bahaya daripada hutang. Ya. Berhutang ini bahayanya. Ya, kita tidak sebutkan hutang itu haram, asalnya dia adalah mubah. Tapi kalau seseorang bermudah-mudah, maka hati-hati. Nabi menjawab, innar rajula idza gharima, seseorang yang biasa berhutang, suka berhutang, haddatha fakadzaba, ya, jika dia berbicara maka dia akan berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, ya, jika dia berjanji maka dia akan mengingkarinya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Pernah mengalaminya? Ya, mengalami bukan saya yang berhutang maksudnya, tapi saya menagih hutang. Ya, cerita mungkin tidak jauh ya. Kami misalkan istri kita, beliau pedagang online gitu ya, pedagang online. Jadi ada kawan-kawan yang mungkin di sini sering berjumpa, ya, itu alasan luar biasa sekali. Jadi interaksi dengan orang yang suka berhutang itu kayak mohon maaf bahasanya, kayak sinetron ya. Ceritanya panjang. Jadi dia membayarkan hutang dia itu panjang kali itu. Ceritanya, janjinya sekian, ya, kemudian ditanya mana kok belum ditransfer atau bagaimana. Oh, itulah tadi suami tadi kayak serempet katanya kan. sampai ke sana ceritanya. Kemudian apa lagi? Itulah qadarullah katanya kan. Ini bahasanya qadarullah juga. Ya. Jadi seperti apa? Seperti sandiwara. Seseorang akan mudah berdusta, mencari-cari alasan, ya. Kemudian dia berjanji lalu dia mengingkarinya. Ya. Dia berjanji lalu dia mengingkarinya atau kasihkan katakan insyaallah. Ya, dia jadikan alasannya insyaallah. Ketika ditagih kan saya bilang insyaallah. Enggak apa, insyaallah menjadi apa? Menjadi tameng bagi dia. Ini janji tetap janji. Kalau seandainya kita mau misalkan katakan insyaallah, ya, saya ini kan upayakan insyaallah taala. Namun ketika seseorang membatasi waktunya, maka apabila dia mengingkari lagi, maka dia telah mengingkari janjinya. Ya, ini menunjukkan bahwa hutang ini berat ya, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan ada bahaya-bahaya hutang ya. Hutang ini memiliki bahaya. Ya. Ini terutama di dunia. Di antaranya adalah yaitu Nabi pernah melakukannya, yaitu tidak disolati oleh tokoh agama. Ya, tidak disolati oleh tokoh agama. Ini pernah terjadi dalam sebuah riwayat ya, bahwa Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah tidak mensolatkan orang yang berhutang ya, hutang 3 dinar ya, atau hutang beberapa dinar ya. Nabi SAW tidak mensolatinya.
Itu dari Salamah bin Aqwa. Dulu kami duduk dekat Nabi, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang yang membawa jenazah berkata, "Solatilah dia." Lalu beliau bertanya, "Apakah dia punya hutang?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau pun bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian beliau pun mensolatinya. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Ya, orang-orang yang membawanya pun berkata, "Solatilah dia." Ya, bahasanya, "Rasulullah, tolong solatkan beliau." Ya, bahasanya ya. Lalu beliau berkata, "Apakah dia punya hutang?" Kata dia, "Iya." Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta?" Ya, mereka menjawab, "Ada 3 dinar." Kemudian pun Nabi mensolatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Orang membawanya pun berkata, "Solatilah dia." Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?" Kata beliau, "Tidak." Beliau pun bertanya, "Apakah dia punya hutang?" Mereka pun menjawab, "Ada 3 dinar." Beliau pun berkata, "Solatkanlah kalian, ya, atau solatlah kalian kepada sahabat kalian." Ya, kemudian Abu Qatadah pun berkata, "Solatilah dia ya Rasulullah." Ya, hutangnya menjadi tanggunganku atau tanggung jawabku. Kemudian pun Nabi mensolatinya. Bahkan di penjelasan berikutnya, Nabi itu, jadi sahabat tadi yang menanggung hutang tadi, ya, mungkin terlambat dalam membayarkannya. Misalnya kan lalai dalam membayarkannya. Lalu setiap jumpa Nabi tanya, "Sudah kamu bayarkan? Sudah kamu bayarkan?" Nabi bertanya kepada sahabat tersebut. Ini menunjukkan pentingnya hutang. Pentingnya membayar hutang sebelum meninggal. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya ada perkara-perkara yang lain. Boleh pemuka masyarakat tidak mensolatkan jenazah. Di antaranya hutang tadi. Kemudian ada apa lagi? Itu dia melakukan dosa besar seperti membunuh diri, ya. Seperti bunuh diri. Ini di antara disebutkan oleh para ulama kita. Dia boleh disolatkan. Ya, dia boleh disolatkan. Tetapi apa? Bagi pemuka, ya, ulama misalkan tidak dianjurkan untuk mensolatkannya. Allah Ta'ala alam. Ini kita rangkum dari penjelasan para ulama kita. Kemudian yang kedua, bahaya daripada hutang ini adalah keburukan daripada hutang ini apabila tidak dibayarkan sampai, ya, dia meninggal, yaitu Allah menangguhkan pengampunannya. Allah tidak mengampuninya sampai urusan hutang dia selesai. Dari Abu Qatadah juga bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, "Araita in qutiltu fi sabilillah an tukaffara anni khataaya?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Lalu kata Nabi, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain." Ya, dengan syarat engkau sabar, mengharapkan ganjarannya, maju berperang dan tidak melarikan diri kecuali, kata Nabi, hutang. Sesungguhnya Jibril alaihissalam baru memberitahuku hal tersebut. Masya Allah, ya, ditangguhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditahan untuk masuk surga, untuk tidak masuk surga. Walaupun dia memiliki banyak amalan, diselesaikan sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Diriwayatkan dari Sauban, hadis Tirmizi, "Man mata huwa bari'un min thalathin, al-kibr wal ghulul wad dain, dakhal jannah." Siapa yang mati sedangkan dia berlepas dari 3 hal, yaitu kesombongan, hulul, mencuri harta, rampasan perang sebelum dibagikan, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Jika tidak, berarti apa? Ya, diselesaikan. Makanya proses-proses akhirat itu, fase-fase akhirat itu sangat berat sekali. Jangan kira seseorang hanya di padang mahsyar atau ketika dia hisab dah selesai semuanya, tidak. Ya, semoga mungkin ada bahasan tentang perjalanan akhirat dia. Perjalanan akhirat itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Ini menunjukkan betapa mahkamah Allah itu sangat adil. Semua detail dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya, sehingga agar orang-orang yang mesti mendapatkan hak, dia mendapatkan haknya, walaupun sebenarnya Allah Maha tahu, tetapi agar manusia mengetahui
Dan itu sebagai pelajaran bagi mereka, bahawa mereka tidak bermudah-mudah, dan pelajaran bagi kita semuanya, bahawa akhirat itu berat sekali, sangat berat sekali. Hisabnya sangat detail sekali. Tidak ada dalam kehidupan kita sedetail itu. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah hutang ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sampai orang-orang yang dizalimi di dunia ini, mereka mendapatkan haknya di akhirat. Dan orang-orang yang berbuat zalim di kehidupan dunia ini, dia akan juga mendapatkan ganjaran. Di antaranya ganjarannya yaitu amalan kebaikannya dihadiahkan kepada orang yang dizaliminya, termasuk hutang. Maka hati-hati kita berhutang di dunia, lalu kita tidak berniat membayarnya, tidak membayarkannya, dan tidak ada yang mau membayarkannya, tidak ada niat membayarkannya, tidak berusaha membayarnya, kemudian tidak ada yang membayarkannya, dan orang yang menghutangi juga tidak merelakannya, maka tunggulah di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Dia menjadi kezaliman. Orang tersebut akan menagih apa? Bukan menagih emas dan perak, tetapi dia akan menagih pahala. Kebaikan orang tersebut akan dihadiahkan kepadanya. Kalau tidak ada, bagaimana? Keburukan dia dihadiahkan kepada orang yang tadi berhutang, yang tidak membayarkan hutangnya di antaranya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari hutang, dan semoga kita yang berhutang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayarkannya. Maka muslimin harus berusaha. Kalau ada dari kita yang berhutang banyak dan sulit membayarnya, mohonlah kepada orang yang memberi hutang tadi, nanggu atau bagaimana, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat terhadap hutang tersebut. Dan juallah sesuatu yang mungkin ada pada diri kita. Karena ada juga penyakit orang berhutang, dia berhutang tetapi dia hidupnya mewah. Ada juga itu, hidupnya mewah, dia punya mobil, hutangnya 3 juta tak bayar sama dia. Ada seperti itu orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari hutang, dan semoga Allah lunasi hutang-hutang kita. Bacalah doa yang tadi kita sebutkan, dan di antaranya yang belum kita bahas, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaat dan faedahnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.